Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada titik ini, babak ketiga dari 3 final besar telah berakhir. Hari ini, Sekte Zhengyang masih menjadi pemenang terbesar. Dari 4 orang yang maju ke final, 3 adalah murid dari Sekte Zhengyang dan yang tersisa 1 adalah Ye Chen dari Sekte Heng Yue. Para penonton berkata, bahkan Zhou Ao dikalahkan. Final besok akan menjadi milik sesekte Zhengyang. Sekte Heng Yue hanya menyisakan Ye Chen. Lupakan Ye Chen, Sekte Zhengyang memiliki Han Jun di peringkat ketiga, Hua Yun peringkat kedua dan Jining Suang peringkat pertama. Mereka bertiga lebih kuat daripada Bai Yi yang Ye Chen kalahkan. Banyak kekuatan berdiri satu demi satu, membual tanpa henti. Hari ini mereka telah menyaksikan terlalu banyak kemustahilan. Salah satu murid Sekte Heng Yue yang hanya di tahap inti manusia mengalahkan peringkat keempat Sekte Zhengyang, mengejutkan mereka dengan parah. Namun, Jining Suang, tubuh roh mistik, mengalahkan murid peringkat pertama Sekte Qingyun hanya dalam 3 putaran. Kejutan ini lebih besar dari kemenangan Ye Chen dari Bai Yi. Meskipun waktu konfrontasi tidak lama, itu benar-benar luar biasa. Ketika Gong Sun Zi lewat, dia melirik Cheng Kun dengan muram di kursi tinggi, lalu pergi. Ketika Yang Dingtian membawa orang pergi, Cheng Kun tidak bisa menahan diri untuk bangun. Mata dinginnya melirik Yang Dingtian dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Ye Chen. Ada lebih dari satu luapan rasa ingin membunuh selama periode tersebut. Ye Chen, besok kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Cheng Kun tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyampaikan suara, hanya Ye Chen yang mendengarnya. Ketua Sekte Zhengyang, sebaiknya kau khawatirkan murid-muridmu, jangan salahkan aku jika aku menghabisi salah satu muridmu lagi. Ye Chen tidak menghindar, menatap Cheng Kun, tanpa rasa takut, mencibir. Begitu kata ini keluar, wajah Cheng Kun langsung tertutup warna es, dan kekuatan membunuh yang sedingin es juga keluar. Hari ini, meskipun Sekte Zhengyang adalah pemenang terbesar, Sekte Zhengyang telah dipermalukan. Murid inti peringkat 4 telah dipukuli oleh murid yang telah diusir bahkan hanya berada di tahap inti manusia, dan Ye Chen memeras uang di depan umum, karena ini. Setelah beberapa hal, 2 hal ini saja, Sekte Zhengyang telah kehilangan wajahnya. Cheng Kun, kau adalah ketua sekte, tapi kau selalu saja ingin membunuh murid Sekte Heng Yue di setiap kesempatan. Apa kau tidak takut perbuatanmu ini merusak identitasmu? Yang Dingtian berdiri di samping Ye Chen, membantu Ye Chen memblokir paksaan Cheng Kun. Kemudian tidak lupa menatap Cheng Kun dengan dingin. Berbicara, Yang Dingtian membuang jubahnya dan meninggalkan tempat itu bersama semua orang. Setelah mereka pergi, Cheng Kun menghancurkan meja dan kursi di sampingnya menjadi abu terbang dengan teriakan dingin, cepat atau lambat, Sekte Heng Yue akan aku hancurkan. Setelah semua orang pergi, Dong Huang Taixin menikmati kemalasan, dan kemudian tidak lupa melirik Fuya, bagaimana, kali ini apa kau mengakui kehebatanku pada pertaruhan kita kali ini? Fuya tersenyum, dan berkata, kau adalah kepala sekte, jadi sudah sepantasnya dapat mengamati sesuatu dengan baik. Ayo sudah waktunya kita pergi. Dong Huang juga berbalik dan menghilang. Xuan Chen dan Fuya mengikuti di belakang. Di sini, Ye Chen telah kembali ke paviliun. Sampai kembali ke paviliun, si Tunan tersenyum riang. Adik seperguruna Ye Chen, sejak awal aku sudah mengagumi kemampuanmu itu, ternyata penilaianku tidak salah.
Bagaimana saya mendengar bahwa seseorang mengatakan mereka tidak optimis tentang saya? Ye Chen berpura-pura tuli dan tercengang. Oke, Yang Dingtian melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang, jadi dia menatap Ye Chen dan berkata, kekuatan lawanmu besok tidak dapat disamakan dengan Bai Yi. Bertarunglah jika kau mampu melakukannya, namun jika kau tidak dapat melakukannya, segera menyerahlah. Saya mengerti ini. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, tapi para guru, kumohon kalian jangan menahanku lagi besok. Meskipun kalah, aku tetap akan menghabisinya. Hahaha, semangatnya benar-benar sama persis seperti aku muda, kalimat ini datang dari udara. Ada seorang lelaki tua di udara, berpegangan tangan, rambut acak-acakan, pakaian acak-acakan, dan agak tidak penting, jelas seorang senior, tetapi tidak peduli apa, matanya tampak seperti pencuri. Ayo, tak perlu dikatakan, itu adalah senior Zhuge. Melihat senior Zhuge, Yang Dingtian dan yang lainnya melangkah maju untuk memberi hormat, dan juga melindungi Ye Chen di belakangnya, karena takut Ye Chen akan dibawa lagi. Semua orang masih ingat terakhir kali, Ye Chen dibawa pergi oleh senior Zhuge, wilayah terlarang Sekte Zeng yang kacau seketika. Meskipun mereka tidak menangkap pencurinya malam itu, mereka tidak bodoh. Mereka semua tahu bahwa masalah ini dapat dikaitkan dengan senior Zhuge, dan Ye Chen, yang dibawa pergi, sebagian besar terlibat. Sekarang, senior Zhuge datang lagi, dan Yang Dingtian secara alami ingin mengurung Ye Chen. Jika Ye Chen benar-benar dibawa pergi lagi oleh senior Zhuge, pasti akan membuat masalah lagi. Senior Zhuge berkata, kenapa raut wajah kalian seperti itu? Kupikir kalian sedang melakukan usaha anti pencuri. Yang Dingtian tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ye Chen menghela nafas. Senior Zhuge berkata, hei, bocah, senior Zhuge menyingsingkan lengan bajunya, kau belum membayar atas perbuatanmu waktu itu. Aku tidak berhutang budi padamu. Ye Chen menatap Zhuge Yu dengan marah. Itu kau hampir membunuhku. Begitu kata ini keluar, Yang Dingtian dan masing-masing dari mereka menyentuh dagu mereka, dan diam-diam mengatakan bahwa masalah malam itu pasti terkait dengan Zhuge Yu dan Ye Chen, yang semakin memperkuat tekad mereka dan harus memegang Ye Chen dengan kuat. Jelas, senior Zhuge juga tahu apa yang Ye Chen bicarakan, jadi dia hanya menarik Ye Chen ke sisinya dan berkata sambil mengedipkan mata, anak muda jangan marah lagi, aku akan mengajakmu pergi melihat bintang-bintang bagaimana. Mendengar itu sebelum Ye Chen berbicara, Chu Xuan-er menarik Ye Chen kembali, di belakangnya, dan tertawa, senior Zhuge, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi besok, jadi tidak perlu menonton bintang-bintang dulu di saat seperti ini. Senior Zhuge memandang Chu Xuan-er dari atas ke bawah dan melirik Yang Dingtian lagi. Mereka menemukan bahwa sekelompok orang benar-benar menjaganya seperti pencuri, yang membuatnya sedikit berkedut. Senior Zhuge berkata, rupanya begitu. Kalau begitu aku akan mengunjunginya lagi di lain waktu. Kemudian, senior Zhuge itu berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, Yang Dingtian dan yang lainnya merasa lega. Jika Zhuge Yu bersikeras untuk membawa Ye Chen pergi, tidak bisa menahannya, dan mereka harus berkerut. Kekuatan senior Zhuge terlalu menakutkan. Selamat istirahat. Yang Dingtian menepuk bahu Ye Chen dan tersenyum, jangan berada di bawah tekanan. Mengerti. Ye Chen tersenyum dan pergi ke atas loteng. Semua orang beristirahat, tetapi Ye Chen masih bekerja keras, dan Ye Chen tidak berani menunda. Energi meridian bumi, yang ditransmisikan dari 9 klon,
dimasukkan ke lautan inti. Namun, Rao begitu, dia masih gagal menerobos ke alam manusia tingkat 6. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Sekte Zeng yang sunyi, damai, dan gunung-gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Namun, di tengah malam, bayangan gelap menembus menara bulan, dan kemudian padam dalam waktu kurang dari 1 detik. Samar-samar terlihat bahwa bayangan itu memegang seseorang di tangannya. Brengsek, rupanya kakek tua, tolong, aku diculik. Dan Ye Chen bisa melihat siapa yang membawanya, selain senior Zuge, siapa lagi? Hei anak bodoh, tenanglah, aku akan mengajakmu ke tempat yang bagus. Lagi-lagi kau menipuku lagi, mungkin hanya hantu yang akan mempercayai perkataanmu. Ye Chen berjuang keras. Jangan asal bicara, memangnya aku pernah menipumu, itu kecelakaan terakhir kali. Senior Zuge memarahi, yakinlah, kali ini aku telah membuat persiapan penuh untuk membuatmu baik-baik saja, tidakkah kamu percaya padaku? Aneh rasanya mempercayaimu, Ye Chen hendak berteriak, tetapi mulut Ye Chen ditutupi oleh kakek Zuge, seluruh tubuhnya dibelenggu, dan Ye Chen hanya bisa melihat senior Zuge menahannya. Yang membuat Ye Chen bodoh adalah kali ini senior Zuge tidak membawanya ke tanah, tetapi membawa Ye Chen sampai ke langit. Saya tidak tahu berapa lama sebelum senior Zuge berhenti dan menempatkan Ye Chen di sampingnya. Di mana ini? Ye Chen melirik awan dan awan yang berterbangan, dan melihat ke bawah sekilas, dan Ye Chen hanya bisa melihat awan-awan, tetapi Ye Chen bisa merasakan bahwa ketinggian seperti itu berada di luar jangkauan awan api abadi untuk terbang. Senir Zuge berkata, apa kau lihat itu? Ye Chen melihat, memang ada titik terang seukuran ibu jari, tetapi melihat lebih dekat menunjukkan bahwa itu adalah piringan yang ditangguhkan, dipenuhi dengan semangat yang cerah, dan sangat cerah di malam hari. Dilihat dari bawah, saya tidak tahu apa yang saya pikir itu adalah bintang. Apa itu? Ye Chen menatap Zuge Yu dengan rasa ingin tahu. Piringan Bagua. Ye Chen berkata, aku tahu itu piringan, tapi dari mana asalnya? Saya tidak tahu ini. Zuge tua mencubit janggutnya. Awalnya saya pikir itu bintang. Malam itu setelah aku keluar dari bawah tanah untuk melindungimu, aku kebetulan saja lewat sini dan tidak sengaja melihatnya. Jika tebakanku benar, Sekte Zeng yang kelihatannya tidak tahu terdapat suatu piringan Bagua di sini. Tidak mungkin. Ye Chen memandang senior Zuge dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Ada harta karun seperti itu, apa mereka tidak menyadarinya? Kakek Zuge berkata, setidaknya mereka menemukannya sekarang. Kakek Zuge menunjuk ke piringan. Melihatnya, tidak ada jejak atau pesona di sekitarnya. Jika orang-orang Zeng yang tahu bahwa ada piringan seperti itu, apakah Sekte Zeng yang akan membiarkannya begitu saja? Juga, jangan memandang rendah orang-orang dari Sekte Zeng yang, piringan setidaknya berjarak 100.000 kaki dari permukaan bumi. Pada level setinggi itu, setidaknya untuk mencapai bakat di ranah sepertiku untuk bisa terbang ke sini. Jika tidak, malam itu, untuk menghindari pengejaran Sekte Zeng yang, malam itu, siapa orang yang punya wakru luang berkeliaran di tempat setinggi ini? Karena ini adalah barang yang tidak dimiliki siapapun, kakek bisa segera mendapatkannya sendiri, jadi mengapa membawaku ke sini? Ye Chen memandang senior Zuge dengan ragu. Omong kosong, jika aku bisa mendapatkannya, apa aku akan membawamu? Zuge tua mengangkat tangannya dan berteriak lagi. Aku berlari untuk melihat selama 2 malam,
mencoba berbagai metode, tidak bisa mengambilnya, dan emosinya tidak kecil, dan aku curiga piringan memiliki aura yang sangat gelap yang sangat kuat yang ditinggalkan pemiliknya di dalam sana. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ke atas dan ke bawah. Kultivasi kakek telah mencapai Heavenly Immortal setengah langkah, mana mungkin kakek tidak dapat menahan aura jahat dari sebuah senjata spiritual. Bukannya aku tidak mampu, Senior Zuge mencubit janggutnya. Tapi pikiran jahat itu bukanlah pikiran jahat biasa. Itu adalah aura kegelapan dari inti spiritual. Jika ini menjadi gila, itu akan menyakiti jiwaku jika aku tidak berhasil. Aku tidak ingin membuat suara, dan membawa para orang tua Zeng yang ke sini. Aura kegelapan inti spiritual. Ye Chen terkejut dan bertanya ragu-ragu, itu berarti pemilik piringan sebelumnya setidaknya adalah seorang kultivator di tahap Heavenly Immortal, jika tidak, mana mungkin dia mampu meninggalan aura kegelapannya di sana. Senior Zuge berkata, secara teori, memang begitu. Ye Chen berkata, itu semua adalah idemu, kenapa kakek harus melibatkanku? Zuge tua mengangkat tangannya dan berteriak lagi. Jika pemiliknya masih hidup, saya tidak akan berani memperhatikannya, tetapi pemiliknya jelas telah meninggal. Ini adalah hal yang tidak dimiliki, jadi saya memikirkannya dan menelitinya. Lalu untuk apa kakek memanggilku kemari? Kau coba gunakan api sejatimu untuk memurnikan aura gelap itu. Bukan tidak mungkin membantumu. Ye Chen menyentuh dagunya. Aku tidak keberatan membantu kakek. Tapi kau harus janji kau tidak akan meninggalkanku sendirian lagi. Kamu sangat diperlukan, kata lelaki tua dari Zuge, memegangi Ye Chen di satu tangan, seperti pita, dan segera datang ke piringan. Tepat setelah jatuh, Ye Chen hampir jatuh dari sini, karena kekuatan piringan terlalu kuat, sehingga Ye Chen tidak bisa bernapas. Melihat ini, kakek Zuge memberi Ye Chen petunjuk dan menghilangkan paksaan Ye Chen. Senior Zuge berkata, tunggu sebentar, aku akan menyusun formasi, jika tidak, keribuatan yang ditimbulkannya akan sangat besar dan seisi sekte Zeng yang akan terkejut dibuatnya. Ye Chen menghela nafas lega, lalu melihat piringan di depannya dengan heran. Ini hanya seukuran mulut mangkuk, tapi sangat aneh. Selain hal-hal yang seharusnya dimiliki piringan, beberapa prasasti kecil terukir di tepinya. Melihatnya, Ye Chen selalu merasa seperti sedang melihat ke pegunungan. Jika senjata itu menggila, aku pasti hancur berkeping-keping. Ye Chen mundur. Segera, formasi matriks dibangun oleh Senior Zuge, membentuk penutup pelindung berukuran 1 kaki, yang menutupi piringan di dalamnya. Oke, Senior Zuge bertepuk tangan, dan kemudian membubuhkan jimat pada Ye Chen. Itu bisa membantumu memblokir kekuatan piringan Bagua. Sekarang, kau dapat menawarkan api sejatimu. Ye Chen memikirkannya, dan menawarkan api sejati, lalu membungkus piringan itu. Tiba-tiba, piringan bergetar, aura langsung panas dan mempesona, dan gelombang teror yang tak terlihat tetapi sangat jelas menyebar, tetapi dihentikan oleh metode arai yang diatur oleh Senior Zuge. Ada pergerakan, lanjutkan, mata Zuge menjadi cerah. Cepat atau lambat aku akan mati karena dirimu. Yakinlah, aku di sini untuk membuatmu baik-baik saja. Piringan bergetar lagi, mekar kecemerlangan yang lebih panas, tetapi kecemerlangan yang mempesona ini juga dihentikan oleh susunan. Segera, piringan mulai gelisah, dan terbang naik turun sambil gemetar. Piringan sepertinya ingin melarikan diri, tetapi karena penutup pelindungnya, itu diblokir setiap saat.
Penyempurnaan api tampaknya menyinggung perasaannya, dan kekuatan yang kuat dengan cepat pulih. Ku bilang, bisakah kamu melakukan formasi ini? Melihat piringan menjadi gila, Ye Chen buru-buru menatap senior Zuge. Pemiliknya sudah lama meninggal. Itu hanya senjata ajaib yang tidak bisa membalikkan ombak. Senior Zuge menepuk bahu Ye Chen. Agar aman, dia menaruh beberapa jimat sihir bercahaya di tubuh Ye Chen. Sekarang, pertahanannya cukup kuat sekarang. Memang, ada beberapa pesona lagi yang melekat pada tubuhnya. Ye Chen merasa aman dan merasa ada beberapa kekuatan sombong yang menutupi seluruh tubuhnya. Di antara mereka, dua pesona lagi secara langsung melindungi jiwanya. Jelas, senior Zuge tidak ingin Ye Chen berada dalam masalah, kalau tidak dia tidak akan terlalu berhati-hati. Setelah sekian lama memurnikan senjata piringan akhirnya selesai juga. Ye Chen menatap senior Zuge, kenapa kakek tua ini menjadi linglung? Kelihatannya yang sebenarnya diinginkan kakek tua ini hanyalah secercah sinar putih yang keluar dari piringan itu. Ye Chen bergumam, sebenarnya apa yang membuat kakek tua ini dengan kultivasi tinggi begitu bengong? Jangan-jangan itulah kekuatan inti spiritual. Kelihatannya yang diinginkan kakek tua ini adalah kekuatan inti spiritual yang tersembunyi dalam piringan bagua ini. Pantas saja dia begitu bersemangat, hanya dengan sedikit kekuatan inti spiritual saja dapat membantunya menerobos kultivasi. Ye Chen berkata, "Hei kakek tua, kelihatannya kau sangat senang, bagaimana kalau kita mulai bernegosiasi?" Kakek Zuge berkata, "Berapa banyak yang kau inginkan?" 300.000 saja. Bocah kau sangat rakus. Seketika piring itu terbang dan kakek Zuge mengejar piringan itu dan meninggalkan Ye Chen sendirian di atas awan. Ye Chen berteriak, "Dasar kakek tengik, cepat bawa aku turun." Ye Chen mengeluarkan apinya untuk menjadi awan terbang. Ye Chen dibuat panik karena api awannya tidak bisa terbang. Ye Chen berteriak, "Zuge kubunuh kau, jika kau tidak kemari untuk menjemputku, setelah mati aku akan terus menghantuimu." Ye Chen hanya bisa tiduran di awan menunggu semalaman sedangkan besok, kompetisi akan dimulai. Ye Chen berjongkok di atas awan, menutupi wajahnya dengan tangannya. Pada saat ini, secercah cahaya lewat di depan matanya, karena terlalu kecil, jauh lebih tipis dari rambutnya, dan akan sangat sulit menemukannya kecuali Ye Chen memiliki mata roda abadi. Ye Chen bergumam, pasti ini adalah sisa-sisa dari kekuatan inti spiritual yang keluar dari piringan itu. Ini sangat bagus, Ye Chen mencibir, jika kakek tua itu mendapatkan secercah inti spiritual, aku mendapatkan intinya. Tapi kerugian inilah yang membuat Ye Chen menjadi harta karun. Kekuatan inti spiritual hanya dimiliki oleh mereka yang kultivasinya di tahap Heavenly Immortal. Benar-benar memegang kekuatan inti spiritual, Ye Chen merasakan denyutan jiwa. Inti spiritual adalah bentuk evolusi jiwa. Dalam arti tertentu, mereka masih terkait erat. Setelah memegangnya selama 3 menit, Ye Chen membuka tangannya dan melihat kekuatan inti spiritual dengan mata cerah. Itu hanya kekuatan inti spiritual. Dia tidak memiliki kebijaksanaan, seperti daun yang jatuh tertiup angin. Segera, kekuatan inti spiritual bergoyang, terjerat dengan kekuatan jiwa Ye Chen. Ye Chen bersemangat atau mudah tersinggung. Ye Chen mengaduk kekuatan jiwanya, perlahan menarik kekuatan inti spiritual ke dalam tubuhnya, dan kemudian perlahan terintegrasi ke dalam jiwanya. Kekuatan inti spiritual baru saja melebur ke dalam jiwanya, dan tiba-tiba mengejutkannya.
Energi jiwa yang terkandung dalam kekuatan inti spiritual jauh dari sebanding dengan jiwa. Hanya jejaknya yang membuatnya merasa jiwanya menyublim. Perlahan, Ye Chen duduk bersila di atas awan, membiarkan kekuatan inti spiritual terus sesuai dengan jiwanya.